Jadi saya diberikan uang oleh ibu saya setiap hari 5.000, atau kadang kalau misalnya lebih 10.000. Jadi kadang dikasih, kadang tidak. Jadi saya kumpulkan uang itu Ustaz sampai kemudian menjadi 5 juta. Suatu saat ibu saya dan saudara saya mau membersihkan rumah dan mencuci perabotan serta membersihkan perabotan yang saya tempati. Saya ikut membantu. Di saat saya membantunya, kepala saya pusing karena memikirkan sesuatu. Jadi saya tidak meneruskan untuk membantu lagi Ustadz. Nah, karena itu ibu saya marah dan karena saya berhenti untuk membantu membersihkan rumah itu. Padahal kan saya sudah bilang ke orang tua bahwa kepala saya pusing. Ya, namun kayaknya ibu saya tidak percaya Ustaz. Oleh karena itu saya membohongi ibu saya Ustaz. Saya bilang kepala pusing karena belum sarapan begitu. Padahal tadi memang sedikit sudah makan juga. Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah uang yang selama ini diberikan oleh ibunya karena marahnya tadi ibunya itu yang bahkan sudah tersimpan 5 juta itu Ustaz, apakah otomatis karena istilahnya ini mungkin dia merasa durhaka begitu Ustaz, jadi dia merasa uang yang disimpannya itu apakah jadi haram karena membohongi ibunya Ustaz? Iya, padahal bohong itu kan disebut belum sarapan tapi ternyata sudah makan kue gitu Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal musyahidin wal musyahidat, pemirsa Wahdah TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama-tama kami mengajak untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa melanjutkan berbagai macam aktivitas kita pada hari ini. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Taib, berkaitan dengan pertanyaan yang masuk tadi dari salah seorang anak ya, disebutkan tadi dari akun dari daerah Surabaya ya? Iya, Sir. Dari Surabaya. Tentunya hal yang pertama kita perlu tekankan di sini bahwasanya dalam Islam begitu pentingnya kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Sampai-sampai dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan hak orang tua terhadap anaknya setelah Allah menyebutkan hak dirinya terhadap hamba-hambanya, ya. Contohnya dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan, ya, bahwasanya janganlah kalian menyembah selain daripada hanya kepadanya, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, sehingga orang tua di sini memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seorang anak harus senantiasa berupaya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan ya, seorang anak ini kadang dalam kondisi tertentu lebih mengutamakan kepentingan daripada kedua orang tuanya daripada kepentingan diri sendiri. Nah, terkait dengan gambaran pertanyaan tadi disebutkan oleh penanya di sini ya, bahwasanya dia diberikan oleh sang ibu dalam setiap hari itu dari 5.000, ada yang kadang 10.000, kadang diberi kadang juga tidak ya. Dan tentunya ini merupakan satu bentuk perhatian ya orang tua kepada anaknya,
Ya, apatah lagi kalau ini merupakan bentuk nafkah yang diberikan kepada seorang orang tua kepada anak. Ya, cuma tadi kita tidak tahu ya, karena disebutkan hanya orang tuanya itu adalah pihak ibu saja ya. Tidak disebutkan apakah masih ada bapaknya atau tidak. Ya, tapi yang jelasnya bahwasanya ketika diberikan semacam uang ya, ini kemungkinan uang jajan karena jumlahnya sedikit kan, 10.000, 5.000. Nah, terus ternyata sang anak ini menabungnya dan dia tidak pakai untuk belanja. Nah, sebenarnya ketika orang tua itu memberikan kepada anaknya uang seperti itu, maka itu sudah menjadi hak milik daripada seorang anak. Karena dia ibaratnya adalah hibah ya, pemberian daripada orang tua kepada sang anak itu. Nah, ini di satu sisi ya, bahwasanya uang yang dipegang oleh anak itu yang diberikan oleh kedua orang tuanya, tentunya kan orang tua memberikan dengan sukarela sini ya, sebagai bentuk hibah kepada anaknya. Dan kalau anak itu sudah memegangnya, terserah dia mau pakai belanja atau mau dia simpan, itu terserah dia. Nah, kalau kayak tadi dia simpan, dia tabung, kemudian jumlahnya ya agak lumayan besar, 5 juta, itu akan menjadi hak milik daripada anak tersebut ya. Adapun yang kondisi yang kedua, ketika orang tuanya minta untuk membantunya membereskan rumah dan seterusnya, kemudian dia memiliki uzur ya, atau halangan yang awalnya dia mungkin sudah berusaha untuk membantu, kemudian tiba-tiba ada penyakit yang muncul. Kemudian orang tua merasa ada unsur pura-pura misalnya ya. Nah, itu wajar biasanya kalau begitu, apalagi kalau penyakit seperti itu jarang-jarang dirasakan misalnya ya, atau mungkin sering mengeluh ya, kemudian ternyata dia tidak merasakan apa yang dia keluhkan itu. Nah, ini kan namanya berbohong kalau seperti itu, atau pura-pura, minimal kita katakan pura-pura. Tapi kalau misalnya memang kondisinya seperti tadi, betul-betul mengalami sakit kepala misalnya, maka juga tidak sepantasnya berbohong kepada orang tua ya. Harus dijelaskan ya, bahwasanya dia betul-betul sakit ya, dia betul-betul ya sakit. Dan orang tua juga harusnya kalau sudah bertanya beberapa kali kepada anaknya itu, kemudian biasanya kan orang tua itu mengetahui kondisi daripada seorang anak ya, kapan dia berpura-pura, kapan dia berkata betul. Yaitu kalau orang tuanya memang jeli dalam menilai keseharian ketika berinteraksi dengan anak-anaknya, itu biasanya dia tahu kapan dia berbohong, kapan dia berkata jujur. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan permasalahan ini, kalau dikatakan bahwasanya sampai anak ini dia berbohong kepada sang ibu, bahwasanya ketika di waktu paginya itu dia hanya sarapan dengan sarapan yang sedikit, misalnya kue atau apakah 1 biji kue ya. Kemudian dia melakukan pekerjaan yang agak menguras tenaga, tentunya itu memang biasa berefek ya pada kondisi fisik. Apakah ketika dia mengatakan saya belum sarapan, dia dianggap sebagai orang yang berbohong? Kalau memang sarapannya itu adalah tiap hari ya, dia biasa makan kue, maka berarti dia berbohong ya, seperti itu ya. Kecuali kalau memang sarapannya tiap hari itu adalah makanan berat misalnya ya. Karena ada juga sarapan orang yang merasa cukup dengan makanan kayak kue-kue ya. Ada yang tidak bisa kalau hanya sarapan dengan kue. Misalnya kalau orang-orang yang bekerja berat itu ya, harus makan berat pagi harinya ya. Nah, tapi kalau jadi dalam tadi, kalau dia sarapannya tiap hari biasanya adalah nasi dan dia mengatakan saya belum sarapan, dia tidak berbohong sebenarnya ya, karena dia hanya makan kue ya. Tapi kalau kebiasaannya tiap hari memang sarapannya tidak makan kue, kemudian dia mengatakan saya belum sarapan sementara dia sudah makan kue, maka itu dia berbohong kepada ibundanya. Kalau dalam kondisi kedua, maka dia harus minta maaf kepada sang ibu karena dia telah membohongi sang ibu ya. Nah, sehingga dalam perkara ini dalam kaitannya dengan uang yang dia simpan atau dia tabung yang sampai jumlahnya 5 juta itu tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi yang kedua. Kenapa? Karena
orang tuanya kan tidak menuntut. Ya, bahkan seandainya orang tua menuntut juga tidak berhak lagi. Kenapa? Karena kan sudah diberikan kepada seorang anak. Nah, sehingga kesimpulannya bahwasanya uang yang disimpan oleh sang anak ini yang sampai berjumlah 5 juta itu adalah sesuatu yang berstatus halal. Ya, berstatus halal. Namun di sisi lain, kalau memang dia menganggap dirinya berbohong kepada orang tuanya, maka sebaiknya dia minta maaf baik kepada ibunya. Ya, seperti itu. Jadi dipisahkan hukumnya ya, dipisahkan hukumnya. Hartanya yang dia simpan itu halal, kemudian sikapnya terhadap orang tuanya itu yang masih ketika dianggap pura-pura misalnya, maka sebaiknya ketika dia menganggap dirinya berbohong itu, maka dia harusnya minta maaf kepada orang tuanya, insyaallah. Sekian, wallahu a'lam.